Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh kita patut bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan penyertaan Tuhan yang boleh kita rasakan dan kita nikmati hari demi hari hingga pada saat ini. Dan pada saat ini kembali kita akan mengadakan ibadah online pada Minggu 26 Juli 2020. Untuk itu, mari kita serahkan hati dan pikiran kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Kita mulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Demikianlah sabda Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kami mohon kepadamu, karuniakanlah kepada kami roh-Mu, sumber kebenaran dan damai sejahtera yang tak dapat diberikan oleh dunia ini. Ajarlah kami senantiasa untuk mengenal kehendak-Mu dan memberlakukannya dalam kehidupan kami. Tolonglah kami untuk bertumbuh dalam iman dan pengharapan kami, supaya kami tetap mengutamakan kerajaan-Mu dalam hidup kami sehari-hari dan tidak digoyahkan oleh apapun yang hendak menjauhkan kami dari hadapan-Mu. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 367 ayat 2 dan 3. Dalam Yesus kau nyata.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan epistel di dalam ibadah Minggu hari ini, yaitu firman Tuhan yang tertulis di dalam Imamat 19, dimulai dari ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Demikian bunyinya. Di bawah perikop kudusnya hidup. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu, janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu, janganlah kau pungut, tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 457 ayat 2 dan 3. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, hanya
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Bapa kami yang di surga yang maha kuasa, kami datang menyembah di hadapan-Mu, menyeru memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah oleh karena dosa kami. Dengarlah suara kami dan kasihanilah kami. Ya Yesus Kristus anak Allah, Engkau telah datang ke dunia ini menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah kami, dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang ditimpa duka dan lara, kasihanilah kami, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami oleh karena dosa. Tinggallah beserta kami, agar kami senantiasa merasa bahagia melakukan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami ini ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Walaupun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 212 ayat 1. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis di dalam Roma 14 ayat 17 dan ayat 18. Demikian bunyinya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia.
marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah, Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kembali kita bernyanyi dari PKJ nomor 281 ayat 1 dan 2. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunga bakung, bintang fajar cemerlang, yang terindah tak berdarah. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia penyembuh ragaku, juru selamat jiwaku. Dia membaptiskan aku dengan api Roh Kudus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita bersaksi. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sejenak kita akan mendengarkan warta jemaat. Shalom buat kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Shalom. Kita pada bersyukur pada hari ini, Minggu tanggal 26 Juli tahun 2020, Minggu ke-7 setelah Trinitatis, dengan tema Kasih sebagai Perintah Baru. Untuk warta jemaat kita, warta yang pertama, rapat majelis terpilih periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2025
yang akan kita adakan pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus tahun 2020 yang bertempat di gereja kita. Kita masuk jam 7 malam sampai dengan selesai dengan agenda pembahasan akan tugas dan pelayanan majelis. Warta selanjutnya, mulai Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2020, untuk anak remaja kita akan perbolehkan untuk mengikuti ibadah di gereja kita dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan dalam panduan orang tua masing-masing. Warta anak lahir, sukacita atas berkat Tuhan atas kelahiran seorang anak buat keluarga. Yang pertama, keluarga DH Pasaribu, Ibu Boru Purba. Anak yang pertama laki-laki lahir pada tanggal 28 Maret tahun 2020, jemaat kita yang berada di sektor D. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Keluarga yang kedua, keluarga F. Simanihuruk, Ibu Boru Sipayung. Anak yang pertama perempuan lahir pada tanggal 9 April tahun 2020, jemaat kita yang berada di sektor D. Ibu dan anak dari kedua keluarga dalam keadaan sehat, kiranya Tuhan memberkati pertumbuhan dan pemulihan pasca ibu melahirkan. Warta selanjutnya, selamat ulang tahun buat warga jemaat yang berulang tahun kelahiran maupun pernikahan pada tanggal 20 sampai dengan 26 Juli tahun 2020. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan hikmat dan kebahagiaan serta kesehatan seiring bertambahnya usia kelahiran dan usia pernikahan. Tuhan Yesus memberkati. Warta selanjutnya, jemaat baru. Terhitung minggu hari ini telah terdaftar menjadi jemaat yang baru, yakni yang pertama keluarga Tangkas Ritonga, Ibu Rutlina Boru Silalahi, bersama dengan 4 orang anak, asal gereja HKBP Tembesi Indah, alamat sekarang Perumahan Apiari Permai Blok B nomor 12B, jemaat kita yang berada di sektor A. Yang kedua, keluarga Dolar Harodongan Pasaribu bersama Ibu Santi Boru Purba bersama dengan 1 orang anak, jemaat kita asal gereja GKPI Jemaat Khusus Saroha Dolok Sanggul, alamat sekarang Perumahan Buana Bukit Permata Blok Boulevard nomor 65, jemaat kita yang berada di sektor D. Yang ketiga, Pedro Fernando Simanihuruk, Ibu Deni Irmaya Boru Sipayung bersama 1 orang anak, asal gereja GKPI Jemaat Khusus Kabanjai, alamat sekarang Perumahan Cipta Pandawa Asri Blok E5 nomor 8, jemaat kita yang berada di sektor D. Mari kita doakan kiranya jemaat kita yang baru bisa menjadi jemaat yang melayani dan menyukakan hati Tuhan. Warta selanjutnya, jadwal ibadah minggu umum akan kita adakan secara bergilir, yakni yang pertama untuk minggu tanggal 26 Juli tahun 2020, ibadah pagi jam 7.30, yaitu sektor D dan F. Ibadah siang masuk jam 10, sektor A dan C. Ibadah malam masuk jam 7 malam, yakni sektor B dan E. Kita boleh melihat di warta kita masing-masing yang akan dibagikan di ibadah siang maupun di online yang akan dikirimkan mungkin untuk majelis, dan kita dapat melihat jadwal kita untuk kita dapat mengikuti ibadah kita, ibadah minggu raya maupun ibadah sektor kita masing-masing. Demikian warta kita hari ini.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan memberikan kita kesehatan. Selamat mengikuti ibadah. Shalom. Shalom. Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, kembali kita bernyanyi dari PKJ nomor 128 ayat 1 dan 2. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi, dalam tak terperi. Telah melampaui akal kita yang fana, dengan orang kudus kenal kasih yang kekal. Iman dan harapan, kasih yang benar, dari ketiganya kasih terbesar. Kasih itu sabar, Ia suka memberi, tak tugakkan diri, tidak mengenal dengki. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia. Itulah yang akan memeliharakan hatimu untuk menyambut firman Tuhan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan atau khotbah dalam kebaktian minggu kita terangkat dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai ayat yang 35. Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan untuk kita semua dengan perikop perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku akan bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu. Aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum Yesus berpisah dengan murid-muridnya, dia menyampaikan wejangan-wejangan, nasihat-nasihat, pedoman-pedoman kehidupan yang harus dilaksanakan, dihidupi oleh murid-muridnya atau orang-orang
yang percaya kepada Yesus. Maka dengan melaksanakan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, maka persekutuan itu, wadah itu, akan tetap eksis. Penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan. Dalam hal ini, kalau kita lihat dalam ayat 33. Hai anak-anakku, hanya seketika saja aku akan bersama kamu. Kata hai anak-anakku tentu dapat kita pahami, dapat kita maknai. Bahwa Tuhan Yesus di dalam kata hai anak-anakku penuh tanggung jawab, penuh kasih, penuh kepedulian. Sama seperti orang tua mengatakan kepada anaknya, hai anakku. Beda dengan hai anak-anak. Tetapi hai anakku, hai anak-anakku, tentu ada di sana rasa tanggung jawab, rasa kasih, rasa kepedulian. Dan itulah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Hai anak-anakku. Sekaligus mengingatkan murid-murid itu adalah sebagai anak-anak Yesus, anak-anak Tuhan. Kalau mereka sadar sebagai anak-anak Yesus, sebagai anak-anak Tuhan, tentu akan setia dan taat akan apa yang disampaikan, apa yang dikehendaki oleh Tuhan, diinginkan oleh Tuhan Yesus. Jadi timbal balik. Yesus menyampaikan itu sebagai rasa tanggung jawab, dan murid-murid yang mendengar ada kewajiban mereka untuk setia dan untuk taat kepada Yesus. Maka di ayat 34 dikatakan, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ungkapan ini menyadarkan bahwa kasih yang mau mereka laksanakan adalah sama seperti kasih Yesus. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Bagaimana rupanya kasih Yesus, kasih Allah yang telah dinyatakan kepada murid-murid itu dan juga kepada kita? Kasih Yesus, kasih Allah itu adalah kasih yang mengampuni, mau menerima segala kekurangan, keterbatasan kita. Bukan hanya kelebihan, karena ada orang mengasihi seseorang karena ada niat-niat tertentu, atau ada yang mau diinginkan. Bukan seperti itu yang dimaksud. Tetapi kasih Yesus, kasih Allah yang dimaksud oleh Yesus di sini adalah kasih mau menerima segala kekurangan, keterbatasan di antara murid-murid tersebut. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Bila ada terjadi kekurangan di antara murid-murid itu, maka mereka harus saling menerima dan saling memaafkan, saling mengampuni. Jangan ada yang menonjolkan pribadi ataupun lain sebagainya. Jangan menganggap aku lebih utama, lebih penting ataupun lain sebagainya. Bukan seperti itu kasih yang disampaikan ataupun kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus.
Tetapi kasih yang mau mengampuni, mau memaafkan, mau menerima segala kekurangan, keterbatasan di antara murid-murid tersebut. Bila ini dihidupi mereka, maka persekutuan itu pasti akan eksis. Pasti akan penuh dengan sukacita. Pasti dengan penuh kebahagiaan. Itu makanya dalam ayat 35 dikatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Berarti diinginkan dan dituntun oleh Tuhan Yesus. Bagaimana supaya murid-murid itu, persekutuan itu dikenal oleh luar, bukan hanya melalui atribut-atribut, bukan hanya melalui simbol-simbol, ataupun lain sebagainya, tetapi melalui perilaku perbuatan dari murid-murid itu. Ada sesuatu yang spesifik, ada sesuatu yang khusus. Seperti yang kami katakan tadi, kalau dunia ini tentunya sulit akan menerima kekurangan sesamanya. Bahkan senantiasa menuntut untuk lebih. Tetapi itu diluruskan dan diperbaiki oleh Tuhan Yesus. Hendaknyalah kamu saling mengasihi. Dalam arti, di antara murid-murid itu, di antara pengikut-pengikut Yesus, harus saling memaafkan, saling mengampuni satu dengan yang lain. Maka dengan perilaku seperti ini, menjadi kesaksian, menjadi citra, sehingga orang lain melihat luar biasa persekutuan mereka ini. Saling memaafkan, saling mengampuni, saling berbagi kasih, saling menolong satu dengan yang lain. Maka dengan demikian, nyatalah bahwa mereka adalah sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian juga kita. Kita adalah anak-anak Tuhan yang telah diadopsi, yang telah diain, yang telah dikuduskan oleh penebusan darah Yesus Kristus. Maka apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita laksanakan? Kalau Yesus mengatakan dulu kepada murid-muridnya, hendaknyalah kamu saling mengasihi. Tetapi ini juga disampaikan kepada kita. Sehingga dalam wadah persekutuan kita, kasih itu sungguh nyata. Kasih itu menjadi alas pedoman kehidupan kita. Sehingga di antara satu dengan yang lain, saling menopang, saling membantu, ada kepedulian, saling memperhatikan, bukan saling menindas ataupun saling mengintimidasi, bukan. Tetapi yang diminta melalui firman ini, saling mengasihi, berarti satu dengan yang lain sungguh merasakan sukacita, saling membantu, saling menopang, saling memperhatikan, saling memaafkan, saling mengampuni bila ada kekurangan, bila ada kesilapan. Maka dengan perilaku seperti ini, orang akan melihat kita, apa yang kita lakukan ini adalah merupakan citra sebagai murid-murid Yesus, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, yaitu wujud nyata kasih tersebut. Itulah yang dituntut, itulah yang diinginkan dalam kehidupan kita. Sehingga melalui perilaku itu, melalui apa yang kita hidupi, maka Allah akan dimuliakan dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin untuk melaksanakan ini
sungguh-sungguh berat. Kenapa? Bagaimana mungkin kita bisa memaafkan, mengampuni seseorang yang sungguh perilakunya sangat menyakiti hati kita? Secara manusiawi sulit. Tetapi justru itulah dikatakan oleh Yesus, sama seperti aku mengasihi kamu. Maka itulah yang harus kita hidupi, bagaimana Yesus mengasihi kita. Dengan tidak mengingat segala dosa pelanggaran kita. Maka inilah yang harus kita hidupi. Kita harus memaafkan, melupakan segala kekurangan, segala perilaku sesama kita yang mungkin menyakiti ataupun mungkin tidak berkenan dalam hati kita. Maka melalui firman ini kita diingatkan untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Sama seperti kasih Yesus. Maka dengan kehidupan seperti itu, dunia akan tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang senantiasa saling mengasihi, saling mengampuni, saling menopang satu dengan yang lain, sehingga Tuhan akan dimuliakan, Tuhan akan diagungkan dalam kehidupan kita. Itu biarlah kuasa dari Roh Kudus memampukan kita, memberikan hikmat kebijaksanaan, sehingga kita benar-benar melaksanakan kasih dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan akan diagungkan dan dimuliakan dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa untuk menghantar pujian syukur dan terima kasih kami oleh karena kasih setiamu yang senantiasa Engkau limpahkan dalam kehidupan kami hari lepas hari, pribadi lepas pribadi. Kau telah mengingat kami bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang telah Kau kasihi. Kau tebus melalui darah-Mu yang kudus. Dan Kau mengingatkan kami juga untuk melaksanakan sebagaimana Engkau telah mengasihi kami. Maka kami juga harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena dengan kasih Bapa yang kami lakukan, yang kami laksanakan, kami hidupi dalam persekutuan kami. Dunia akan melihat bahwa kami sesungguhnya, sejatinya adalah sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami adalah manusia yang mempunyai keterbatasan dalam segala hal. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menuntun, membimbing, memampukan kami. Kami bisa melaksanakan kasih seperti kasih-Mu. Sehingga kami dengan sesama kami saling memaafkan, saling mengampuni, saling menopang, saling berbagi kasih. Sehingga tengah-tengah persekutuan kami, sukacita dan damai sejahtera akan dapat dinikmati, dapat terwujud. Berkati anggota jemaat-Mu dalam setiap kehidupan mereka. Kalau ada yang sakit, berikan kesembuhan. Kalau ada yang berduka cita, kiranya Engkau berikan penghiburan yang sejati. Yang mencari pekerjaan, berikan pekerjaan yang layak. Berkati pekerjaan bagi mereka yang sudah bekerja. Sehingga mereka merasakan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, cukupkan segala kebutuhan kami seturut dengan kehendak-Mu. Sehingga walaupun banyak pergumulan penderitaan oleh karena dampak COVID-19 ini, kami sungguh merasakan limpahan curahan berkat Tuhan. Untuk kami senantiasa bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih ya Bapa, ampuni kami salah dosa kami untuk kami layak menerima berkat-Mu. Dalam Yesus kami berdoa dan bermohon. Amin. Kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 247 ayat 1.
menghantar kita untuk memberi persembahan syukur kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35b. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin, kita sampaikan bahan syukur kita. Marilah kita berdoa untuk menyampaikan ucapan syukur kita ini. Ya Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Kaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami berikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera.